Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tutorial terkait dengan membuat website dengan subtema instalasi WordPress melalui cPanel. Tutorial ini juga bisa kalian lihat di beberapa sosial media kami, di Facebook, di Twitter, Instagram, dan silakan juga kunjungi website kami di alamat yang sudah tertera di sini. Sebelum memulai tutorial kali ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan tutorial-tutorial yang lainnya. Baik, pada tutorial kali ini subtemanya adalah instalasi WordPress melalui cPanel. Jadi bagaimana kita membuat website secara sederhana dengan berbasis WordPress melalui cPanel. Yang perlu dipersiapkan adalah sebelum kita membangun sebuah website adalah pastikan kita sudah mempunyai kontrak hosting dari sebuah perusahaan layanan hosting. Nah, dimana ketika kita sudah mempunyai kontrak hosting, maka kita sudah bisa menempatkan website kita di hosting tersebut. Untuk bagi yang belum mengetahui apa itu hosting, jadi hosting adalah rumahnya, rumah websitenya, di mana kita bisa menyimpan data untuk website kita. Nah, ada beberapa perusahaan-perusahaan layanan hosting yang bisa kita cari di Google Search ya. Nah, di sini saya menggunakan layanan hosting dari rumah web. Nah, ketika kalian sudah mempunyai kontrak hosting, biasanya per tahun atau bisa juga ada yang per bulan atau per 3 bulan, maka kalian sudah berhak mendapatkan fasilitas memori hosting sesuai dengan kontrak yang disepakati. Nah, dimana untuk masuk ke halaman hosting, kita diberi hak akses cPanel dari penyedia layanan. Nah, setelah kita pastikan kita sudah mempunyai kontrak hosting, maka yang kedua adalah pastikan kita mempunyai kontrak domain. Jadi domain ini sebagai alamat ataupun tujuan dari website kita. Nah, domain ini bisa juga kalian dapatkan atau kalian beli dari perusahaan penyedia layanan. Biasanya perusahaan hosting juga menyediakan juga layanan domain. Domain ini ada berbagai macam, ada yang bertipe .com, kemudian .id, .ac.id, .org, dan lain-lain. Nah, setelah kalian pastikan sudah mempunyai kontrak hosting dan domain, maka kita siap membuat sebuah website. Nah, di mana di tutorial kali ini saya akan membawakan tutorial terkait membuat website dengan menggunakan CMS. Nah, di sini ada beberapa CMS yang nanti akan dibawakan pada tutorial kali ini adalah CMS WordPress. Tapi sebelumnya kita ketahui dulu apa itu CMS. Jadi CMS adalah Cascading Management System, di mana merupakan layanan untuk membuat website dengan mudah, website dengan simple, di mana di sini ada beberapa CMS yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah WordPress. Nah, ini yang akan ada pada tutorial kali ini, membuat website instalasi WordPress di cPanel. Kemudian ada CMS Drupal, kemudian ada Joomla, ada juga Aura CMS, kemudian ada juga OpenChart, kemudian ada juga
Moodle, kemudian ada juga vBulletin. Nah, sekilas kita ketahui dulu beberapa CMS yang ada. Yang pertama adalah WordPress. Jadi WordPress ini adalah CMS yang biasanya digunakan untuk membuat blogging. Namun sekarang ini banyak juga orang yang menggunakan CMS WordPress ini untuk membuat company profile dari sebuah perusahaan. Ada juga yang menggunakan WordPress ini untuk membangun toko online ataupun membangun portofolio. Nah, CMS ini sangat populer karena kustomisasi dari CMS ini sangat mudah sehingga banyak digunakan oleh orang-orang untuk membangun websitenya. Yang kedua adalah Drupal. Drupal sama sebenarnya seperti dengan WordPress, sangat mudah dalam membangun sebuah website. Namun biasanya Drupal ini digunakan untuk forum-forum online ya, atau komunitas besar. Nah, Drupal memiliki beberapa modul tambahan yang menarik seperti search tool atau search engine friendly URL dan agregator berita. Nah, yang ketiga adalah Joomla. Joomla CMS yang biasanya digunakan untuk website sebuah company profile atau website personal atau juga website sekolah, hingga bisa juga digunakan untuk toko online. Nah, CMS Joomla ini dikhususkan untuk membangun sebuah website yang powerful, di mana dari sisi keamanan harus benar-benar diperhatikan. Namun karena beberapa saat ini ada beberapa website yang menggunakan Joomla ini mengalami crash, maka CMS Joomla ini sudah jarang digunakan. Yang keempat adalah Aura CMS. Aura CMS merupakan CMS hasil buatan Indonesia. Beberapa menggunakan Aura CMS untuk membuat website pribadi atau website portofolio sebagai sebuah perusahaan. Namun CMS ini kurang begitu populer ya, kurang begitu populer. Jarang sekali yang menggunakan CMS ini, Aura CMS ini. Kemudian selanjutnya adalah OpenChat. Nah, OpenChat adalah CMS yang biasanya khusus untuk membangun sebuah website toko online. CMS ini juga banyak dipakai bagi kalangan personal maupun developer yang ingin membangun sebuah toko online. Nah, CMS OpenChat ini sudah bisa dibilang sangat lengkap ya, karena memang CMS ini dikhususkan untuk membangun e-commerce. Yang selanjutnya adalah CMS PrestaShop, merupakan CMS yang hampir sama dengan OpenChat. PrestaShop dikhususkan untuk membuat sebuah toko online dengan mudah. Fitur-fitur PrestaShop juga hampir sama dengan yang diberikan oleh CMS OpenChat. Kemudian yang selanjutnya adalah CMS Moodle. Nah, CMS Moodle ini digunakan untuk membuat aplikasi e-learning atau learning management system, di mana dalam CMS Moodle ini sudah terdiri dari fitur-fitur e-learning yang sangat lengkap, mulai dari tes online, forum online, manajemen pembelajaran, dan lain-lain. Manajemen CMS ini sebenarnya cukup rumit dan harus memerlukan pemahaman yang lebih mendalam, karena memang dikhususkan untuk learning management system atau pembelajaran e-learning. Yang selanjutnya adalah CMS vBulletin, merupakan CMS yang dikhususkan untuk membuat forum diskusi seperti Kaskus, kemudian juga ada Ads ID dan forum-forum diskusi lainnya. CMS Bulletin dilengkapi modul-modul chat, private message, dan fitur forum-forum lainnya. Oke, untuk lebih mempersingkat waktu, kita akan membawakan tutorial membangun website berbasis WordPress melalui instalasi di cPanel.
Tadi ketika kita sudah punya kontrak hosting, maka kita sudah bisa mendapatkan akses cPanel. Nah, di sini langsung saja untuk domain yang sudah kita punyai, kita harus memasukkan dulu domainnya ke dalam cPanel. Di sini ketika kita sudah punya kontrak domain, maka kita tinggal memasukkan nama domain kita ke dalam hosting melalui cPanel. Misalkan kita nama domain kita isikan di form domain sini, kemudian kita submit. Tunggu proses sekitar 3-4 menit, maka domain yang kita masukkan sudah ada pada daftar list domain. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada dokumen root. Dokumen root itu artinya tempat di mana domain kita itu berada, folder di mana tempat domain kita itu berada. Di sini defaultnya kalau kita menggunakan cPanel, maka domain kita berada pada folder public strip HTML. Nah, kita cek pada cPanel kita apakah domain yang sudah kita masukkan itu foldernya sudah terbentuk. Nah, bagaimana cara melihatnya? Di sini ada menu file, kemudian kita klik file manager. Maka di sini kita akan mendapatkan list beberapa folder di dalam file manager. Nah, karena tadi website kita secara default tersimpan pada folder public strip underscore HTML, maka kita cek, klik folder public HTML, pastikan tadi domain kita yang sudah kita inputkan, kita submit, foldernya sudah terbentuk. Nah, di sini foldernya sudah terbentuk. Kemudian langkah selanjutnya adalah karena tadi domain kita sudah dibuatkan foldernya, maka langkah selanjutnya adalah tinggal kita menginstalasi CMS-nya. Dalam hal ini adalah WordPress. Nah, bagaimana cara menginstalasi CMS WordPress ke dalam domain kita? Kita tinggal menuju ke menu software. Nah, di sini secara default biasanya ada beberapa software yang disediakan. Nah, kita pilih di sini WordPress. Kita pilih WordPress, klik. Nah, di sini kita akan diarahkan pada menu dashboard dari WordPress. Nah, kita tinggal klik tombol install now. Nah, kemudian isikan domain yang tadi sudah kita submit. Nah, kemudian di sini ada beberapa kolom yang harus kita isi. Nah, yang pertama di sini kita akan diberitahu bahwasanya CMS WordPress yang akan kita install ini versinya adalah versi 5.5.1. Kemudian kita juga diminta mengisi settingan website kita. Di sini ada site name itu untuk nama website kita. Kemudian size deskripsi untuk deskripsi website kita. Kemudian juga kita diminta mengisikan username admin untuk masuk ke halaman dashboard website kita. Kemudian kita juga diminta password. Kemudian juga kita diminta alamat email. Kemudian kita juga diminta untuk memilih language. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada salah satunya adalah Classic Editor. Classic Editor ini untuk mempermudah ketika kita ingin memposting sebuah berita. Di sini menggunakan Classic Editor.
Kemudian yang terakhir adalah kita memilih tema. Memilih tema yang kita inginkan. Secara default ini ada beberapa tema yang disediakan. Nah, nanti untuk tema ini bisa kita rubah ketika kita sudah berhasil melakukan instalasi domain kita berbasis WordPress. Nah, setelah itu langkah yang harus kita lakukan adalah klik tombol install. Klik tombol install, kemudian tunggu sampai instalasi domain kita menggunakan berbasis WordPress selesai. Kecepatan menginstalasi tergantung dari akses internet kita. Nah, ketika kita sudah selesai melakukan instalasi domain kita menggunakan CMS WordPress melalui cPanel, maka kita tinggal cek halaman website kita. Kita tinggal mengetikkan alamat website kita. Nah, seperti itu. Nah, halaman website kita sudah terinstall CMS WordPress. Nah, untuk kemudian bagaimana cara kita memanajemen website kita? Kita untuk CMS berbasis WordPress ini tinggal menambahkan garis miring pada alamat domain kita, kemudian kita ketikkan wp-admin dan kita akan diarahkan ke menu login admin. Kita tinggal ketikkan username yang tadi sudah kita inputkan pada saat instalasi, kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita tinggal login. Nah, kita sudah berhasil masuk kepada halaman dashboard. Apa itu halaman dashboard? Halaman dashboard adalah halaman di mana kita bisa memanajemen website kita. Kita bisa menambahkan menu-menu pada website kita. Kita juga bisa mengganti tema dari website kita. Kita bisa membuat postingan. Kita bisa menambahkan beberapa media seperti video ataupun gambar, dan kita bisa men-setting untuk beberapa plugin. Kemudian kita bisa memodifikasi dari template website kita, dan masih banyak lagi. Untuk panduan terkait dengan manajemen dashboard pada halaman WordPress kita akan kami bawakan pada tutorial selanjutnya. Baik, untuk tutorial kali ini kami cukupkan sampai di sini. Kita sudah berhasil membangun website berbasis CMS WordPress melalui halaman cPanel dari hosting kita. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.